Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Hukum Perlindungan Data Elektronik ya. Jangan lupa absensi kita di kolom komentar YouTube saya. Tuliskan nama dan NPM. Jangka waktu absensi 3 hari ya, seperti biasa. Nah, kita bahan materi di file kedua, ada lampiran kedua yang telah saya kirimkan ke Komting, silahkan dibuka. Kita membahas di halaman 46 ya, terkait perbandingan hak atas perlindungan diri pribadi sebagai bagian dari HAM ya, hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan konstitusi di negara lain. Ya, yang pertama kita membahas mengenai perlindungan diri pribadi sebagai bagian dari HAM. Jadi kalau dikatakan hak asasi itu fundamental untuk memahami hakikat hak asasi manusia. Kita lihat dulu ya, atau harus mengerti dulu terkait pengertian dasar tentang hak. Jadi secara definitif hak ini merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Ada yang namanya pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, lalu ada pihak yang bersedia dalam penerapan hak ya. Jadi ketiga unsur yang tadi saya sebutkan ini menyatu dalam pengertian dasar tentang hak ya. Kemudian John Locke ini menyatakan bahwa asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala yang sebagai hak yang kodrati ya. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan atau apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya mendasar atau sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ya. Baik, selanjutnya saya akan persingkat ini ya. Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights ya, Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, diatur bahwa yang pertama, tidak boleh seseorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut ya. Jadi ada namanya ASEAN Human Rights Declaration ya, yang berusaha diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui hak privasi atas data pribadi dalam pasal 21 ya. Bapak Ibu ya. Ada lebih dari 120 negara yang memiliki hukum tentang perlindungan data. Jadi lebih dari 120 negara ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai perbandingan hak perlindungan diri pribadi di Indonesia. Lihat pasal 28G Undang-Undang 1945 dengan hak perlindungan diri pribadi di konstitusi negara lain ya. Jadi amandemen Undang-Undang 45 ini telah memasukkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi. Jadi beberapa pasal di dalam undang-undang ini, Undang-Undang 1945 ini mengatur secara komprehensif tentang hak-hak asasi warga negara dan sekaligus kewajibannya. Nanti bisa dilihat di pasal 1 ya. Di pasal 28 ya tadi ada diatur tentang itu. Lalu terdapat 10 pasal tentang HAM ya. Kemudian dari konstitusi negara-negara Asia, negara yakni Timor Leste, Vietnam, Myanmar, Thailand ya, Korea Selatan, Mongolia, Filipina telah dengan tegas mengatur dan menyebutkan perlindungan atas jaminan dan hak-hak pribadi atau hak privat atau privasi atas warga negaranya. Jadi ada satu negara ya, sementara ada satu negara seperti Arab Saudi tidak dengan tegas menyebutkan mengenai
privasi, namun hanya menyebutkan tindakan memasuki rumah tanpa seizin pemiliknya misalnya, dan juga penyadapan terhadap segala bentuk korespondensi baik melalui telegraf, pos, dan bentuk komunikasi lainnya adalah dilarang kecuali ditetapkan oleh hukum. Hanya begitu saja yang disebutkannya untuk di Arab Saudi ya. Kemudian untuk konsep dan perbandingan perlindungan data pribadi sebagai wujud dari hak perlindungan diri pribadi di Indonesia dan negara lain. Jadi kalau perlindungan data pribadi sebagai hak privasi, suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, ya, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Ya. Kemudian itu tadi dibahas di Fundamental ya, all tahun 2014 ya. Kemudian akan saya singkat kembali ini Bapak Ibu karena banyak sekali ini yang mau kita bahas. Nah, oke. Dalam konteks di Indonesia, dalam putusan nomor 5 garis miring PUU 8 Romawi garis miring 2011, MK juga menulis bahwa right to privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia ya, dan cakupan dari right to privacy meliputi informasi atau right to information privacy, disebut juga data privasi atau data protection. Jadi sejumlah peraturan dan putusan pengadilan juga meneguhkan hak privasi ya. Jadi peraturan delegasi dari Undang-Undang ITE ya, PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik memuat definisi data pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Jadi dilihat pasal 1 angka 27 ya. Oke, kemudian ada namanya membahas mengenai di halaman 50 Bapak Ibu terkait huruf B ya, perbandingan penerapan hak perlindungan data pribadi di negara lain dan di Indonesia. Jadi ada namanya GDPR ya, kepanjangannya dari General Data Protection Regulation ya. Jadi Uni Eropa mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan privasi, dan ada yang diatur selanjutnya oleh peraturan selanjutnya. Seperti Uni Eropa dalam rangka perlindungan hak privasi telah sepakat ya mengeluarkan peraturan perlindungan data atau General Data Protection Regulation ya, GDPR ya. Peraturan ini disahkan pada tahun 2006 oleh Uni Eropa yang kemudian berlaku mulai pada tanggal 25 Mei 2018 di seluruh negara anggota Uni Eropa yang berjumlah 28 negara ya. Oke. Nanti Bapak Ibu di minggu depan ya kita membahas mengenai Personal Data Protection Act Malaysia atau singkatannya PDPA ya. Kita terkait Malaysia dulu ya di halaman 51 untuk di minggu depan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu.